Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Soro Minang TV, sore hari ini kita jumpa kembali di Dusana Soro Minang TV Sadonyo di salah satu lokasi yang ada di Pandawa Asri. Di lokasi ini ada sebuah kegiatan daripada DPC PKS Kecamatan Batu Haji yang insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan halal bihalal bersama kader dan petinggi-petinggi PKS yang ada di Kota Batam ataupun mungkin insya Allah dari Provinsi Kepri. Nah, untuk itu Dusana Soro Minang TV dapat kami laporkan dari Pandawa Asri kegiatan halal bihalal ini sebentar lagi insya Allah akan dilaksanakan sambil menunggu beberapa petinggi lagi seperti Ibu Suryani dan segala macam. Nah, maka ikutinlah selalu liputan live streaming Soro Minang TV, baik itu fanpage Soro Minang TV Facebook, channel YouTube Soro Minang TV dan web sorominangtv.id. Oke, Dusana Soro Minang TV, ikutin bagaimana suasana halal bihalal DPC PKS Kecamatan Batu Haji di rumah Bidan Islah yang ada di Pandawa Asli yang merupakan salah satu kader daripada PKS Batu Haji itu sendiri. Mungkin Dusana Soro Minang TV Sadonyo ikutin saja live streaming kami yang sebentar lagi meliput kegiatan acara dan nanti diakhiri oleh podcast khusus kita bersama Ibu Suryani insya Allah dan dengan Ibu Bidan Islah yang nantinya setelah acara kita ini selesai. Demikian Dusana Soro Minang TV Sadonyo, ikutin liputan kita dari Pandawa Asri, rumah Bidan Islah dalam acara halal bihalal PKS DPC PKS Batu Haji. Suaro Minang TV, suaro urang awak. Oke, Dusana, ini adalah sebuah suasana yang kita bisa kita lihat benar-benar cukup ramai kader-kader PKS, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak. Seperti yang ada mungkin kamera juga melihat di lantai 2 atau lantai 3 ya, bisa kita lihat cukup luar biasa ya, antusias masyarakat. Assalamualaikum ya, alhamdulillah Bunda Suryani sudah hadir. Insya Allah nanti kita mohon izin podcast khusus terhadap beliau ya. Oke, mungkin kita ikutin acara dan di situ Pak Ustadz Yusuf Ketua DPD PKS Kota Batam ya Ustadz ya. Alhamdulillah juga hadir. Oke, kita lanjut situ mungkin acara dimulai. Don, nanti Setio yang mengecek lagi ya, mic ya. Siko nak situ, enggak apa? Siko cak tagak bisa. Mana kertas tadi Pak? Dibawa sama itu sama. Lagi di kopi kan? Iya. Bentar. Di kopi di mana di fotokopi? Iya. Ya mungkin ibu-ibu bisa Siko. bergeser ke belakang biar agak longgar ke depan. Ibu, Bang, boleh izin di situ, Bang. ya. Sini. Boleh izin, Bang, biar agak di tengah. Ini aja pegang, kontrolkan aja ini video ini. Yang lain nggak usah dipegang. Videokan aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Biar sama-sama rapi. Siapa yang ngomong Bapak-bapak bisa menghadap sini kamu semua. tamu. Biar Pandai aja lah. ada Orang bawah ya. Jadi Mau dicabut semua, boleh, kemudian mau dipegang boleh. yang agak longgar geser ke mana? Ke kanan ya. Kalau saya ke kanan atau ke kiri bapak-bapak. Silakan geser. Biar rapat. Bu Suryani. Rapat sopnya, rapat hatinya, saling bersentuhan hatinya, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saling mendoakan.
Insya Allah yang rapat padanya akan masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saling bersenggolan pundaknya akan disatukan Allah di surga Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ustaz Faridon bisa geser biar ini batas apa tiangnya ini ke rumah hati ibu. Jadi nanti Bunda Suryati sama Bu Isla bisa menghadap ke sini. Oh, ya. Ibu-ibu yang di bawah bisa langsung di sini. Mengisi yang kosong. Silakan mengisi yang kosong. Jadi biar cepat. Ustaz. Ikan cepat ikan gabus. Assalamualaikum. Oh, Ustaz Sanyago. Ahlan wa sahlan. Iya. Tuh, udah kayak anu, Mas Ril, tuh Mas Ril. Ibu-ibu yang masih di bawah bisa di sini, masih longgar. Ini kan? Iya. Semua cat aja. Oh, Enggak, di acara momen aja. Kalau kayak gini kan orang nengok aja. Gimana? Apa? Terserah mau dipencet boleh. Udah ya? Bentar. Udah. Satu ada dua print kan? Dimas, ada dua di print. Udah tuh. Udah live streaming langsung. Udah bisa. Nah, bisa. Pak Ngafiman sebutin aja. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kok gila ke kami ya, guys? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan ada tuh di Samuel sih. Yang kami hormati Bapak Ketua DPC PKS Batu Haji, yaitu Bapak Sunario, dan juga yang kami hormati Bapak RW 3, yaitu Bapak Henry yang sudah hadir, dan juga yang kami hormati Bapak RW 2, yaitu Bapak Karta, dan juga Bapak Takmir Masjid Baitul Falah yang sama-sama kita hormati, dan juga yang kita banggakan yaitu Ibu Suryani SE yang sudah hadir di tempat kita, dan juga yang kita hormati Bapak Muhammad Syahid Ridho yaitu anggota DPRD Provinsi Kepri, dan juga yang kita hormati Bapak Yusuf selaku Ketua DPD PKS Kota Batam yang sama-sama kita hormati, dan juga Bapak Ustadz Abu Syahid Caniago SIQ SPDI yang sudah hadir di tempat kita yang sama-sama kita muliakan, dan juga keluarga besar RCB yang diketuai oleh Bapak Jalfirman, yang diwakili oleh Mama Kito yaitu Ma Asril dari Rang Caniago Batam yang sudah hadir, yang kita hormati, dan juga yang kita hormati Bapak Waria Burhanuddin yaitu selaku Sekjen DPD PKS Kota Batam yang sama-sama kita hormati. Dan juga yang tidak lupa kita hormati yaitu IKP 3 Ikatan Keluarga Piliang Kota Batam yang sama-sama kita hormati, dan juga Suara Minang TV yaitu Bapak Yusril Bahar dan semua kru yang hadir pada hari ini. Dan juga yang kami hormati
bapak-bapak, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga ibu-ibu yang sudah hadir dalam acara halal bihalal yang bertempat di kediaman, yaitu Ibu Islah dan Bapak Firdaus SE. Dan juga yang kami hormati Bapak tokoh-tokoh agama dan para perangkat masyarakat yang hadir pada hari ini, dan serta ibu-ibu tamu-tamu undangan yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara halal bihalal yang insya Allah kita adakan pada hari ini, yaitu DPC PKS Batu Haji tanggal 26 Juni 2022. Dan juga selawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan, kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, beserta keluarganya, yang mana beliau telah membawa agama Islam dan menyebarluaskan dan sampai ke pelosok dunia, sehingga kita dapat mengetahui ajaran-ajaran yang beliau sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau di yaumil mahsyar nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan tidak memanjangkan mukadimah, saya selaku protokol akan membacakan susunan acara halal bihalal DPC PKS Batu Haji, yaitu tertanggal 26 Juni 2022. Adapun acara yang pertama yaitu pembawa acara oleh saya sendiri. Maaf, salah ketik. Di sini salah ketik ya. Ya, 26 Mei 2022. Yang kedua yaitu tilawah Al-Quran Hafiz oleh Ananda Gita Ilya. Dan juga yang ketiga sambutan tuan rumah yaitu Bidan Islah. Yang keempat sambutan penasehat IKP 3 Batam yaitu Bapak Aswad Esos. Dan acara yang kelima yaitu sambutan perangkat RW, yaitu dibawakan oleh Bapak Hendrik. Dan acara yang keenam yaitu sambutan Ketua DPC PKS Batu Haji, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf, yaitu Ketua DPD PKS Kota Batam, yang insya Allah sudah hadir pada hari ini. Dan yang keenam, tausiah sekaligus doa penutup oleh Ustadz Abu Sahid Janiago SIQ SPDI. Dan yang ketujuh, acara penutup. Baik, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu tilawah Al-Quran Hafiz oleh Ananda Ilya. Kepada Ananda Ilya kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يسلكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Hafiz Ananda Ilia. Semoga kita mendapat hidayah dengan apa yang beliau baca tadi, dan mudah-mudahan yang membaca juga mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu sambutan tuan rumah, yaitu Ibu Bidan Islah. Kepada Ibu Bidan Islah kita persilakan dengan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya asrofil wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullah ajmain. Yang kami hormati, yang pertama Bapak Ketua DPC PKS Batu Haji, yaitu Bapak Sunario. Selanjutnya, yang saya hormati Bapak RW 3, Bapak Henry. Yang saya hormati Bapak RW 2, yaitu Bapak Karta. Yang saya hormati Bapak Takmir Masjid Baitul Falah. Dan yang saya banggakan Ibu Suryani SE. Dan saya hormati Bapak Muhammad Sahid Ridho DPRD Provinsi. Yang saya hormati Bapak Yusuf Ketua DPD PKS Batam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abu Syahid Caniago SIK SPDI. Dan yang saya hormati keluarga besar RCB. Yang saya hormati Bapak Waria Burhanuddin Sekjen DPD PKS Kota Batam. Yang saya hormati organisasi IKP 3 Batam atau Ikatan Keluarga Putra Putri Piliang, mama-mama kita yang lah datang di situ. Terima kasih, Mak. Terus yang saya hormati Suara Minang TV, yaitu Bapak Yusri Bahal dan Al-Kriu. Yang kami hormati Bapak tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Bapak tokoh agama dan para perangkat masyarakat yang hadir pada siang hari ini, serta Bapak Ibu tamu undangan yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, jasmani dan rohani, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri acara halal bihalal di rumah kami tanpa ada halangan apapun. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, yang mana beliau telah membawa agama Islam dan menyebarluaskan sampai ke pelosok dunia, sehingga kita dapat mengetahui yang mana ajaran yang ridhoi Allah dan yang mana yang dimuliai Allah. Dan semoga kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah di yaumul kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya Waladatul Islah atau orang lebih mengenal saya Bidan Islah, mewakili sebagai tuan rumah dan mewakili suami saya yang bernama Firdaus SE Caniago, mengucapkan selamat datang di kediaman kami. Sekarang kebetulan masih nuansa bulan Syawal. Kami mengucapkan taqabbalallahu wa minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak Ibu karena telah berkenan untuk hadir dalam acara ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu semua mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sebagai tuan rumah memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penyambutan serta kata-kata kami yang salah, terkurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena inilah batas kemampuan kami. Jadi baiklah, inilah kata sambutan kami sebagai tuan rumah. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bidan saya pun kasihan. Iya Bu. Ya adiknya. Iya, belum tidur siang di sini. Oh.
Terima kasih kita aturkan kepada tuan rumah, yaitu Ibu Bidan Islah yang sudah memberikan kata sambutan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua, juga bagi beliau sendiri. Baik, kita masuk ke acara yang keempat, yaitu sambutan perangkat RW, yaitu yang akan dibawakan oleh Bapak Hendrik. Kepada Bapak Hendrik kita persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama tentu kita wajib bersyukur kepada Allah SWT yang mana bisa lebih halal keluarga PKS Batu Haji. Tentu juga tidak lupa memberi sholawat bersalam dan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dia melahir kita mendapat syafaat nantinya. Amin. Tidak mempanjang mukadimah, tentu kami sebagai perangkat RT dan RW di Pandawa merasa berbahagia ada kunjungan dari saudara-saudara kita keluarga PKS Batu Haji. Mudah-mudahan kehadiran BKS tetap eksis, istiqomah untuk membela umat. Tentu kita yang paling besar dalam jumlah presentasi di Indonesia juga dicermin dari hasil kebijakan-kebijakan. Tanpa kita berjuang, mudah-mudahan syiar Islam tetap seperti seharusnya yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak seperti saat ini banyak yang dibelokkan oleh pemerintah kita. Alhamdulillah PKS tetap eksis untuk kembali istiqamah meluruskan apa-apa di pemerintah. Mudah-mudahan perjuangan PKS ke depan makin lebih baik dan lebih baik hingga pengikut-pengikut yang lain yang umat Islam juga mau bersatu untuk membela Islam. Mungkin tidak panjang mukadimah saya, mudah-mudahan cara lalu guys ini lancar, tidak ada proses apapun. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ketua RW yaitu Bapak Hendrik yang sudah menyampaikan sepatah dua kata untuk kita bersama. Semoga apa yang disampaikan menjadi perhatian bagi kita ya, tentunya bagi umat Islam ya. Tentunya PKS akan berjuang untuk kemaslahatan Islam ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Hendrik. Baik, kita masuk ke acara yang ke-6 yaitu yang kelima, yaitu sambutan dari penasehat IKP 3 Batam, yaitu Bapak Aswad Esos. Kepada Bapak Aswad Esos kita persilakan dengan segala hormat. Nggak biasa nih Pak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh lama-lama Bu ya. Ada Pak Ketua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat ke alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD PKS Kota Batam, Bapak Haji Yusuf,
SMN. Alhamdulillah beliau telah hadir. Salah kami tunggu tadi Pak. Bapak Sekretaris, Bapak Wahya Burhan AMD, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Bunda Ibu Suryani. Ibu mungkin kali ini lihat saya, kalau saya udah 10 tahun lebih Bu, karena di jalan ada terus semuanya. Dan saya kemarin 2019 ikut beliau, tapi tidak di Bengkong Bu, nyoblosnya Pak. Jadi saya tunjukkan itu tadi, tak boleh lama, ada Pak Ketua di sini Bu, waktunya udah mepet. Kemudian yang sama kita muliakan Bapak Ustadz Abu Said Caniago, SIK SPDI, Bapak RW yang hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini, Bapak RW 1 dan RW 3 Pak ya, RW 23 ya, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, warga Pandawa Pak ya, Pandawa, dan ketua saya nampaknya akrab Pak ya, ketua DPC PKS Pak Haji, walaupun kenalnya tadi Pak langsung akrab. Ibu-ibu yang kami banggakan, alhamdulillah keseluruhannya Bu ya, terima kasih atas kehadirannya. Dengan singkat saya mewakili keluarga besar Ikatan Keluarga Putra Putri Biliang Provinsi Sumatera Barat. Saya sebagai penasehat yang hadir pada hari ini Bu ya. Di struktur kepengurusan ada juga pembina Pak Haji Irwansyah. Jadi kami kalau di utara Bu satu marga. Jadi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan kita semua, terkhusus keluarga besar PKS Kota Batam. Kita doakan kalau sekarang seluruh cita-cita tokoh kita di PKS hendaknya tercapai, seperti yang disampaikan oleh Pak RW tadi. Kita tidak boleh membelok-belokkan. Pak Ketua sendiri kemarin sudah mendengar prinsip kita harus siap untuk berani dan berubah. Jangan ada yang dibelokkan, kita kawal. Insya Allah mudah-mudahan kita siap semua. Jangan ada keraguan. Insya Allah saya pribadi, mungkin Pak Sekretaris tahu, saya PNS aktif Bu, tapi siap melangkah bersama PKS. Mungkin kami yang mewakili keluarga berterima kasih kepada pimpinan PKS, pimpinan bapak-bapak kami di wilayah KRW yang di sini. Kami titipkan keluarga kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Adik kami, kemenakan kami bidang Islam, bisa jadi satu keluarga dengan kita. Mungkin mengingat waktu jual Pak, singkat saja, salah mungkin dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan terbuka lagi kesempatan Pak jumpa dengan Ibu ya. Saya siap Bu dipanggil Bu, tapi jangan di penjara dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Sehat ini. Mantap. Dua juga. Ini kebiasaan yang belum pernah. Iya, terima kasih banyak kita aturkan kepada Bapak Penasehat IKP 3, yaitu Putra Putri Biliang Kota Batam ya, Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Aswad Esos, yang siap berjuang demi PKS. Beliau adalah PNS aktif ya Pak. Nah, ini besar rintangannya. Semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, kita masuk ke acara yang keenam, yaitu sambutan dari Ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Batam, yaitu Bapak Ustadz Yusuf. Kepada Bapak Ustadz Yusuf kita persilakan dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali. Kata Bu Nani 5 menit, nggak sampai ke ujungnya. 3 menit boleh. Langsung saja izin Bapak Ibu untuk menyapa ya. Karena ini tokoh-tokoh memang harus disapa, sudah menjadi budaya kita. Yang paling kita muliakan adalah ulama kita, Ustadz Abu Syahid Caniago. Beliau ada kursi, nggak ada yang berani duduk kecuali beliau. Kemudian yang kedua dari DPW adalah Ibu Suryani SE. Mohon doanya, beliau akan maju DPR RI, mudah-mudahan jadi. Amin. Kemudian yang kedua dari DPW juga ya, Ustazah Sapniar yang jilbabnya merah tapi hatinya PKS oleh dia. Backgroundnya DPW sudah, DPD Pak Warya Burhanuddin ya, paling ganteng saat ini ya. Kemudian dari DPD turun ke DPC Pak Sunaryo ya, paling murah senyum beliau ya. Kemudian hadir juga tokoh yang lain ya. Pada kesempatan kali ini adalah Pak RW. Pak RW 2 dan RW 3. Izin Pak RW 3 Bapak Hendri. Pak Hendri ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah Pak Karta. Pak Erwin, sebelah sini ya. Kenapa Pak Erwin angkat tangan? Setahu saya Pak Erwin ini bukan RW. Ya Pak Karta. Izin Pak Karta. Kemudian Pak Hendri, mohon doakan dan dukung kami ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kami nanti 2024 akan bertarung. Nah, ini kalau tanpa izin dan restu RT RW susah nanti kan? Mohon izinnya. Kan gitu. Iya, sudah diizinkan. Jadi monggo nanti segera ya. Kemudian yang berikutnya hadir tokoh Minang yang kemarin juga alhamdulillah saya diundang sama beliau, yaitu Pak Aswad ya. Pak Aswad hadir alhamdulillah. Pak Syafril Yubahar. Nah, saya tahu namanya bukan Yusril, yang diketik Yusril, padahal aslinya Syafril. Syafril Yubahar ya. Kemudian wabil khusus tuan rumah ya, Ibu siapa? Islah ya, Islah, Masya Allah, namanya bagus sekali ya. Iya, perbaikan. Jadi tak menyangka rupanya mulai masuk lantai 1 penuh, lantai 2 penuh, lantai 3 penuh. Kalau tambah lantai 4 mungkin penuh lagi ya, Masya Allah. Lantai 4 ini, Masya Allah. Kalau gitu tambah 1 lagi, lantai 5 lagi. Udah namanya fatal. Maka ini menandakan Bu Islah ini orang baik ya, karena banyak yang datang. Ada pantun khusus buat Bu Islah ya. Pergi sembahyang berbaju batik, sarungnya pula dilipat-lipat. Bidan Islah memang orangnya baik. Semoga tercapai hajatnya 2024. Yang lain jangan ngiri, pantun ini saya pakai di mana-mana kok.
Jadi tergantung siapa yang undang. Baik, biar nggak tegang Bapak Ibu ya. Tapi terbukti kan memang Bu Islah orangnya baik. Ya. Jadi sambutannya juga sudah, saya menyampaikan permintaan maaf saja. Apa namanya, ikan kerici, ikan bawal, ya kan? Sudah ditebak. Ya, ikan kerici, si ikan bawal. Lebih enak si ikan patin, ya kan? Mumpung masih di bulan Syawal, mohon maaf lahir dan ya, saya diamanahkan sebagai nahkoda, Ketua DPD PKS Kota Batam, sekaligus anggota DPRD Provinsi Kepri dari PKS, ya. Mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, mewakili diri saya dan seluruh keluarga PKS Kota Batam. Di sana ada pengurus DPD, ada Pak Naryo dan jajarannya, seluruh kader. Kalau ada salah, ada kurang-kurang, mohon dimaafkan, ya. Mohon didukung nanti 2024. Insya Allah kalau kita berjamaah, sama-sama bersatu padu, insya Allah kita nanti akan menang, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sama dengan beliau, udah ketinggalan. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Semoga PKS menuju ke baik, kita masuk ke acara yang ke-7 ya, yaitu kata sambutan dari Ibu Suryani selaku Ketua DPW ya Pak ya? Pengurus DPW, maaf Bu. Ya, kepada Ibu Suryani kita persilakan dengan segera. Takbir! Apa ya? Iya. Ikan lele. Apa nih Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belakang masih panas ya? Alhamdulillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bukan kentang sembarang kentang. Kentang dimasak dengan ini. Bukan datang sembarang datang. Kami datang untuk silaturahmi. Itu yang ada di kepala. Sisa insani kemarin. Udah 2 tahun masih ada ya. Ya, alhamdulillah. Oh iya ya Pak, ini ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak disebut gelar. Yang pertama tentu yang saya muliakan Ustadz Abu Syahid Saniago sebagai ulama kita. Mohon senantiasa mengingatkan kami semua dan umat gitu ya, untuk tetap berada di jalan Allah. Kemudian juga Panglima saya di Kota Batam, Bapak Yusuf SMN MM. Panjang, masih kurang panjang. Kemudian juga Bapak Pembina Ikatan Putra Putri Pilihan, ya Pak. Terima kasih Pak sudah mendukung PKS. Nggak tahu dalam hati apa udah ini ya. Oh udah ada video, ya ya, masya Allah, ya. Saya baca di sini. Bapak perangkat Perumahan Pandawa, Pak Hendrik, Pak siapa tadi, Pak Karta ya. Kemudian beserta Pak Karta, iya, masya Allah.
Ya itu dia Pak Hendrik itu. Mengkodai PKS di Makam Batu Aji, bapak-bapak mohon selalu diingatkan kalau ada hal-hal yang tidak tentu bukan hanya pujian ya Bapak Ibu, tapi masukan dan kritikan yang membangun untuk PKS. Semoga PKS selalu terdepan dalam memperjuangkan umat dan bangsa serta negara ini. Juga dari tadi Rang Caniago RBC ya Pak? RCB apa RBC sih? RRCB Rang Caniago Batam. Oh bersatu, salah itu yang itulah Pak, kadang ada pejabat dibisiki salah tuh karena pembisiknya gitu, jadi mohon maaf ya Pak ya. Mas April ya, terima kasih Pak. Kemudian dari SMTV ya, SMTV Pak, Masya Allah. Kemudian juga Bidan Islah tentu yang Insya Allah akan berjuang di pencalegan Insya Allah ya, berkompetisi dengan Pak Waryo. Ayo bergandeng tangan Pak, nggak boleh ya bergandeng tangan. Tapi nanti saya langsung di WA Pak Firdaus ya, beserta suami beliau Pak Firdaus dan keluarga besar IP Ikatan Putra Putri Piliang, kemudian juga Rang Caniago Bersatu, bukan Batam Pak, ingat itu ya. Kemudian panas ini. Siapa lagi yang belum saya sebut? Pak Yusuf ya. Udah tadi Pak, Pak Waria Burhanuddin, Sekum, bukan Sekjen ya Pak. Siapa tadi yang nyebut Sekjen ya? Oh iya, semoga jadi Sekjen PKS Pusat. Amin. Baik Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, nanti lama ya. Pokoknya saya hormati, saya sayangi karena Allah, Insya Allah. Pada kesempatan baik ini, saya juga atas nama pribadi dan keluarga, dan mungkin ada sisa-sisa atas nama Pileg 2019, Pilkada Insani 2020, ada hal-hal yang tidak berkenan, baik perkataan, perbuatan, ataupun mungkin tim Insani yang tidak disadari, maupun yang disadari, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa memaafkan Bapak Ibu? Jadi kosong-kosong ya. Dah. Alhamdulillah. Kemudian sekali lagi terima kasih pada Bidan Islah yang dan keluarga Pak Firdaus yang sudah menyediakan tempatnya untuk halal bihalal di PC PKS Kecamatan Batu Aji. Sekali lagi semoga dukungan masyarakat menjadi hal yang terutama para tokoh, kemudian warga Pandawa juga yang saya tahu tentu yang memang tidak 100% mendukung PKS gitu ya, tetapi saya ingat Pak ini ya Pak Hendrik dari dulu Insya Allah suara saya juga ada di sini ya di Pandawa, dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Sekali lagi semoga dengan ada warga Pandawa yang maju menjadi caleg nantinya, kemudian juga dari Putri Piliang, kemudian juga dari Piliang sama Caniago apa ya bedanya? Saya harus nanya nanti ke Pak ini ya, marga ya, beda suku ya, ya. Jadi Insya Allah semakin menguatkan ya, semakin menguatkan keberadaan PKS, bahwa PKS mengakomodir semua suku, semua agama juga Bapak Ibu ya, karena di daerah Indonesia Timur banyak juga dari non muslim yang mendukung PKS. Mungkin itu, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikumsalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai saya lupa. Nah, saya nggak lupa Pak. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ibu Suryani selaku pengurus DPW Partai PKS ini. Mudah-mudahan Ibu Suryani besok duduk di DPR RI ya Bu ya. Kami berdoa untuk kesukseskan Partai PKS. Baik, kita masuk ke acara yang ke-7 yaitu tausiah sekaligus
doa penutup ya oleh Ustadz Abu Sahib Janiago sekolah SIQ SUS PDI. Kepada Bapak Al Ustadz kita persilakan dengan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bersyukur kita kepada Allah siang hari ini duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama ibu-ibu yang solihah, duduk bersama orang-orang baik. Insya Allah majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita atas nikmat yang banyak ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Majelis ini tidak akan bermakna sama sekali, bahkan di salah satu hadis Nabi sebut antana jifah, macam bangkai bau dan busuk kalau dalam majelis itu tidak ada sholawat. Maka ayahanda, bunda-bunda kita dari tadi semua yang tegak tidak lupa beliau bersolawat. Man shalla alayya sholatan, siapa orang yang bersolawat kepadaku sekali saja kata Nabi, maka langsung Allah berikan 3 padanya. Yang pertama, Allah berikan padanya 10 kebaikan. Yang kedua, Allah angkat 10 tingkat derajat kemuliaan hidupnya. Yang ketiga, Allah tutupi 10 salah silap dan aib-aibnya. Maka untuk keberkahan majelis kita, saya diminta berbicara beberapa menit, maka kita ulang sholawat sekali lagi. Seringan-ringannya sholawat kata Habib Muzir Al-Musawwa, ucapkanlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang mau pakai sayyidina. Yang tak mau pakai sayyidina tak apa-apa. Ya, yang mau pakai sayyidina sah, boleh. Ana sayyidu waladi Adam kata Nabi. Aku ni sayyid, pemimpin anak cucu keturunan Adam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tanya Bapak kita yang duduk di sebelah, jam berapa asar? 15.26 15.14. Jadi kita tausiah sampai azan berkumandang. Setuju ya? Nanti pas azan berkumandang sampai dimanapun nanti perjalanan ceramah langsung tutup. Sepakat Bapak Ibu ya? Baik. Maka tausiah ini tidak boleh panjang-panjang, karena itu kami pun tak bisa menyebutkan satu persatu. Yang ingat-ingat aja ya. Yang pertama yang kita hormati dan muliakan, macam yang disebut oleh Pak Awid, ini kami kenal nama populer beliau Pak Awid, walaupun nama ini beliau Pak Aswad Esos. Ketemu Bu Suryani baru 2-3 kali, tapi menengoknya sudah dari 6 tahun yang lalu, karena fotonya banyak di mana-mana. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Bunda Suryani apapun yang beliau cita-citakan semuanya untuk kemaslahatan umat. Betul Bunda ya? Kita doakan kepada Allah senantiasa beliau dijaga, senantiasa beliau dilindungi, dan senantiasa kesehatan zahir dan batin membersamai beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian guru kita, Ustadz Yusuf, kemudian Pak Sekum, kemudian Pak Sunario, kemudian Pak Awid, Pak Wandi,
dan mama saya ya dari Caniago Bersatu, orang Caniago Bersatu, dan yang paling sering mengundang saya ke PT Shimano, nah ini beliau. Tak dapat disebut satu persatu. Kemudian bidan Islah yang hari ini sodakohnya paling banyak. Apapun yang disodakohkan, yang diberikan, yang dihadiahkan oleh bidan Islah dan Abang Firdaus pada siang hari ini kepada kita, baik itu keluarga besar Rangpiliang atau keluarga besar PKS, kita doakan kepada Allah sebagaimana malaikat yang berganti shift di waktu subuh. Malaikat berganti shiftnya kapan? Menjaga kita subuh. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Malaikat penjaga siang di waktu subuh berdoa kepada Allah, siapapun yang bersodakoh pagi ini ya Allah, ganti ya Allah, ganti ya Allah, ganti ya Allah dengan nikmat yang lebih banyak dan lebih barokah lagi. Maka apapun yang disodakohkan, dihadiahkan Ibu Islah dan Abang Firdaus, kita doakan kepada Allah semakin diganti oleh Allah nikmat-nikmat beliau ini yang sudah diberikan dengan sodakoh-sodakoh ini. Nikmatnya apa? Satu, bertambah-tambah jualah keberkahan tempat tinggal beliau ini. Amin ya Rabbal. Bertambah-tambah jualah hendaknya usaha beliau keberkahannya. Semakin sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, amin. Dan apa yang beliau cita-citakan untuk 2024, kita doakan sama-sama benar-benar akan terwujud, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecil tak disebut nama, besar tak pula dihimbau gelarnya, insya Allah yang hadir siang ini hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hadis ini boleh kita cek nanti dalam kitab Sahih Bukhari, ada juga dalam kitab Sahih Muslim. Kalau ada hadis dalam Sahih Bukhari, ada juga dalam Sahih Muslim, maka ulama memberikan nama khusus, apa namanya? Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Jadi muttafaqun alaih itu bukan nama satu orang, tapi berkumpul dua di dalamnya. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Ini kitab hadis yang sahih, tak perlu lagi kita ragukan. Maka kalau hadis itu ada di dalam, maka tak perlu pula kita pertanyakan lagi kebenarannya. Pertanyaan seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah ibnu Mas'ud itu Pak Ustaz? Beliaulah satu-satunya sahabat yang diminta oleh Nabi membacakan Quran untuk beliau. Abdullah, tolong bacakan Quran untukku, kata Rasulullah. Abdullah malu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan Quran untuk engkau, padahal Quran itu turunnya sama engkau. Nabi tetap memaksa. Akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud membacakan Quran untuk Rasulullah. Apa maknanya? Ini sahabat istimewa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin punya anak yang qari, yang qari'ah, yang hafiz-hafizah, yang bagus pemahaman Qur'annya, boleh kita sebutkan dalam doa, ya Allah, mudah-mudahan anakku punya suara seindah Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau Abdullah ibnu Mas'ud jadi imam salat, maka burung-burung akan tertegun, tak sabar ingin mencari tempat hinggap karena merdunya suara Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Apa kata beliau? Bertanya beliau kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, dari sekian amal yang banyak ini, ahabbu ilallah, mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mendengar ini Nabi menjawab, kalau engkau ingin tahu wahai Abdullah ibnu Mas'ud, ini orang cerdas. Kenapa? Coba tengok pertanyaannya. Kalau orang biasa akan bertanya, ya Rasulullah, apa aja amal-amal ya Rasulullah?
Itu pertanyaan biasa, tapi beliau bertanya, ayyul amal ahabbu ilallah, dari sebanyak amal-amal ini mana yang paling disukai, mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendapat jawaban pertanyaan ini, Nabi memberikan jawaban. Apa kata Nabi? Amal yang paling dicintai Allah itu Abdullah, ada 3 kata Nabi dalam hadis ini ya. Tapi kalau kita tengok hadis yang lain, Nabi juga menyampaikan perkara yang lain. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan 3 perkara. Inilah kaji kita pada siang hari ini. 15.22, tinggal waktu kita 5 menit lagi. Nah, di dalam 5 menit inilah disampaikan yang 3 ini. Yang pertama disebut oleh Nabi, amal yang paling dicintai Allah, as-salatu fi awwali waqtiha. Orang yang dapat sholat di awal. Ini ceramah Ustadz sholat di awal waktu, maka ketika azan nanti tak mungkin ceramah dilanjutkan. Jadi amal yang paling dicintai Allah, as-salatu fi awwali waqtiha. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat, ya, sebagian ulama berpendapat agak kita mundurkan sedikit waktu sholat untuk satu amal yang baik. Ada pendapat ya, jadi kalau nak kita pakai ini ya boleh-boleh saja. Tapi yang mau tetap sholat di awal waktu, ayyul amal ahabbu ilallah, amal yang paling dicintai Allah, sholat di awal waktu. 1. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Apapun hebatnya kita hari ini, siapapun kita hari ini, kalau anak durhaka kita, maka tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan kepada Allah, sudahlah Bapak Ibu ini menjaga sholat 5 waktunya, mudah-mudahan yang hadir ini anak-anak yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Bu Bidan Islah, jangan lupa kalau ingin nanti seperti Bunda Suryani, ingin nanti seperti Pak Yusuf, maka tanyalah beliau-beliau ini, apa amal supaya insya Allah terwujud apa yang kita cita-citakan. Pasti mereka akan menjawab, muliakan orang tua. Bu Bidan masih ada ibu, masih ada ayah, maka mulai dari sekarang sampai 2024 nanti muliakan. Bukan berarti 2025 tak muliakan lagi, tetap. Untuk apa? Keberkahan apa yang sudah kita dapat itu. Nah, yang kedua, nah masuklah yang ketiga. Barangkali ini yang kita fokuskan. Amal yang paling dicintai Allah, kata Nabi, menjawab pertanyaan Abdullah ibnu Mas'ud tadi, apa dia? Al-jihadu fi sabilillah. Orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau ada orang yang mendengar kata jihad nih, ngeri dia, takut dia, sensi dia, apalagi itu, dia langsung anti dia. Jihad Pak Ustadz, ini teroris itu katanya. Nah, ini orang-orang yang tidak paham. Jahada, jim hadal, jahada, apa itu? Orang yang bersungguh-sungguh untuk menolong agama Allah. Tanyalah bapak-bapak, ibu-ibu PKS ini, mengapa mau mereka berjuang di partai ini? Mengapa mereka kerja keras untuk memenangkan banyak kursi, untuk merebut kekuasaan? Kenapa? Niatnya cuma satu, karena ingin menolong agama Allah. Betul? Betul Pak Yusuf? Betul Bunda? Benar? Maka kalau itu yang mereka perjuangkan, maka tidak ada alasan kita mendoakan dan mendukungnya. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz, siapalah saya nih Pak Ustadz? Tak bisa saya macam Pak Yusuf, tak bisa saya macam Bunda Suryani. Saya ini apalah Pak Ustadz? Ingat, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, dimasukkan Nabi Ibrahim ke dalam api, maka datanglah burung-burung pipit berterbangan di atas api yang membakar Nabi Ibrahim, membawa air di paruhnya. Air dibawa oleh burung-burung pipit, burung-burung yang kecil-kecil, paruhnya membawa butir-butir air sampai di atas, ditimpakannya ke bawah.
menengok itu ketawalah binatang-binatang yang lain, diejeknya burung pipit. Burung pipit, apa amal yang kau lakukan ini? Apakah bisa air yang kau bawa itu memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Burung pipit menjawab dengan santai. Apa jawabannya? Kami tahu kami kalau amal ini mungkin tak menolong Ibrahim, tidak akan memadamkan api di bawah. Kami melakukan ini bukan untuk berniat memadamkan api, tapi kami melakukan ini, kata burung pipit, ketika nanti Allah tanya di hari kiamat, hai burung pipit, ketika engkau menengok kemaksiatan, ketika engkau menengok kemungkaran, ketika engkau menengok ketidakadilan, tahu engkau tengok dengan matamu, engkau dengar dengan telingamu, engkau rasa dengan hatimu, apa yang kau perbuat waktu itu? Engkau menengok Ibrahim dibakar, orang soleh dizalimi, ya, maka kami dapat besok menjawab, ya Allah, sisa-sisa umur yang engkau berikan kepada kami, maka kami pakai waktu itu, ya Allah, mengambil air dan kami timpakan ke bawah. Mau padam atau enggak bukan urusan kita, tujuan kita hanyalah untuk berjuang, untuk berjihad, menolong agama. Insya Allah PKS itu tujuannya. Betul Pak Yusuf? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tengok diri kita, kira-kira apa yang bisa kita tolong. Tak bisa kita macam Bu Bidan Islah, tak mencalonkan jadi anggota legislatif kita besok macam Pak Awid, ya enggak apa-apa. Maka gimana cara kita menolong agama Allah ini? Dukung perjuangan mereka. Nah, itu bagian bahwa kita ikut berjuang, bahwa kita ikut berjihad. Udah nggak macam ceramah, macam kampanye ya. Nah, Bapak Ibu, saya ini orator Bu Srian. Saya dulu sering kita ini dulu apa namanya? Saya tak pernah punya kartu anggota PKS, tapi dari dulu saya tak bisa lepas dari PKS. Ya, Buya Mahil di Ansarullah, Pak Irwan Prayitno ya di Padang dulu. Nah, maka kalau udah dibilang PKS, bahkan lama kami bercerita dengan Pak Awid, kalau Pak Awid besok mau naik, saya akan dukung Pak Awid 100% kalau partainya PKS. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin yang hadir ini tidak ada yang bukan PKS ya. Enggak ada pasti marahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barangkali habis waktu kita, saya hanya nak bagi semangat, karena kalau mengaji saya diajak, ada Ustadz Yusuf, ada guru-guru kita di sini, tak keluar kaji saya ya. Jadi ini hanya berbagi semangat bahwa insya Allah kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bermakrifah dengan Allah, yang hak akan diperjuangkan, yang batil akan diberantas. Betul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pilihlah 3 amal ini. Mungkin selama ini sholat belum lagi terjaga waktunya, oke. Mungkin belum sempurna memuliakan orang tua karena belum masuk kita dalam birrul walidain. Berjuang kita terus. Dan yang ketiga nih, insya Allah semua kita elemen masyarakat bisa untuk menolong agama Allah ini disesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Ini ngomong-ngomong kapasitas, saya dapat ilmu dari abang saya. Ini saya sampaikan sebagai penutup, Pak Ustadz. Kalau kita ingin mencalon jadi legislatif, jangan lupa 4 katanya. Apa tuh Pak? Yang pertama kapasitas, yang kedua pertama kapasitas, yang kedua popularitas, yang ketiga ikhlas, yang keempat isi tas. Ini saya pakai ini nanti ya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pesan terakhir, jadilah burung-burung pipit yang walaupun kecil tetap dia mencari cara untuk tetap bisa menolong agama Allah.
Barangkali itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Renung dan pahamilah hadis sahih ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sudah azan sesuai dengan kesepakatan kita. Al-Fakir Abu Syahid Caniago, karena banyak orang Minang datang di siko, Mama Ambo banyak mengecek, banyak nan sase, banyak bakato, banyak nan lupo. Disusun jari nan 10, ditundukkan kepala nan 1. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ustaz Abu Syahid ya, SIQ, SPDI yang sudah menyampaikan tausiah ataupun penyemangat bagi kita yang hadir pada hari ini. Berhubung waktu sholat, waktu asar sudah masuk, jadi untuk doanya kita persilakan untuk Al-Ustaz Abu Syahid sekaligus menutup dengan doa ataupun diwakili Setelah azan. ya mungkin singkat ya doa waktu wajib, yaitu subhanallah Bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian agenda acara halal bihalal, yaitu DPC PKS Batu Haji tertanggal 26 Juni 26 Mei 2022. Lu yang bikin. Saya selaku pembawa acara, kalau ada kata-kata yang mohon dimaafkan, dan juga dilanjutkan dengan acara penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak langsung kita menuju masjid ya. Ibu-ibunya sholat di sini. Bapak-bapak saya di masjid. Oke, di sana Soro Minang TV sadanya, alhamdulillah halal bihalal PKS DPC Batu Haji sudah terlaksana dengan baik, yang alhamdulillah juga dihadiri oleh ketua penasehat daripada Persatuan Putra Putri Kliang Kota Batam, dan juga dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat dari Rang Caniago Bersatu. Nah, demikian di sana kita akan mencoba sebentar untuk bertanya jawab. Kebetulan sudah waktunya sholat asar. Kita minta sebentar izin kepada Ibu Suryani ya, bersama Bidan Islah untuk menanyakan beberapa hal tentang bagaimana situasi perpolitikan di Kota Batam ataupun di Kepri, dan bagaimana juga peran seorang wanita di dalam perpolitikan. Sama udah ya. Di sini udah ada bendera, pindah situ. Saulang nyatin, Itulah awak menerima nanti kalau apa bertiga semua ini orang muda-muda kan.
Berfirman kan dari tanggal 31. Bunda, boleh izin dengan Ibu Islah kami tanya jawab sebentar? Masya Allah. Ya. Dikemas dulu. Sini. Oh, masih ada kursi? Iya masih, sana juga ada kursi. Ayo, bidan Ibu Islah. Ada bangku satu lagi. Itu ada ya. Oh sini aja, dua-dua sini. Nih. Nah itu sudah ada. Soalnya banyak singkatan. Sini. Sikut deh. Enggak apa, silakan. Bunda, ibu-ibu masih pingin foto sebentar satu kali sebelum berapa? Oke, Dusana Soro Minang TV. Sadanya insya Allah sebentar lagi kita akan meminta waktu kepada Bunda Suryani bersama Bidan Islah tanya jawab sebentar, wawancara sebentar, podcast kedua tokoh wanita PKS. Beliau masih sibuk dengan foto-foto bersama dengan kader PKS ya, cukup luar biasa. Di sana Soro Minang TV sadonyo. Rumah Bidan Islah yang terdiri dari lantai 4, mulai dari lantai 2, 3, dan 4 semuanya penuh dengan kader-kader PKS khususnya di daerah Batu Aji. Tentu ini sebuah gambaran bahwasanya optimisme PKS untuk tetap meraih kemenangan di dalam menghadapi pemilu di tahun 2024 tersebut. Oke, dan sana Soro Minang TV, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar, kader-kader PKS lagi beramah-tamah. Kita culik sebentar Ibu Suryani sebelum melaksanakan sholat asar di sekretariat atau di rumah Bidan Islah. Oke. Cukup luar biasa antusiasme daripada kader-kader PKS. Oke, silakan. Mungkin susu ya. Yos. Di sana Soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah kini kami Soro Minang TV berkesempatan dengan sangat bangga untuk bertanya jawab sedikit dengan Bunda Suryani. Kayaknya kalau saya pribadi ketemu dengan Bunda Suryani pasca pilkada baru sekarang ya Bunda ya. Iya, pasca pilkada benar. Pasca pilkada ya. Masih ingat kan? Masih, dengan Pak. rapinya. Iya. Ya, Masya Allah. Oke, Bunda. Pertama yang ingin kita coba sedikit mengangkat. Terus anak Soro Minang TV, sebelum kita mulai kami sampaikan kami harus berbahasa Indonesia. Nanti kalau dengan Bidan Islah baru kita sedikit berbahasa Minang. Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh sebelum kita menanyakan sedikit tentang perpolitikan, aktivitas Bunda pasca pilkada apa sih sekarang Bunda? Iya. Biar Dunsana Soro Minang TV bisa tahu juga bagaimana sih apa sih aktivitas
seorang calon yang pernah kami bangga-banggakan dulu kan begitu ya kan. Iya. Tapi sebelum ke situ kami SMKV mengucapkan terima kasih Bunda sudah mengirimkan ucapan selamat dan sukses terhadap Sore Minang Cafe. Iya, Oke, silakan Bunda. Ya, terima kasih kepada seluruh Dunsanak Suara Minang TV. Saya ucapkan sebelumnya mohon maaf lahir batin. Ya, betul. Masih suasana Lebaran 1 Syawal ya 1443 Hijriah. Kemudian yang kedua saya juga mengucapkan selamat kafenya Suara Minang TV, Masya Allah. Masya Allah. Saya mungkin mohon maaf waktu itu pagi-pagi itu ada 2 agenda, tidak terkejar. Tapi Insya Allah nanti disempatkan untuk mampir. Karena dekat rumah juga, dekat rumah juga. Ya kan betul. Tapi sekedar sebelum Bunda lanjut jawab, kita memang di situ itu kalau memang itu menjadi sebuah wadah untuk kita diskusi Bunda. Ada tempat ini. Ada tempat dan bisa langsung kita live streaming kan. Oke, lanjut Bunda. Itu ininya ya. Ya, betul. Tentu kemudian yang ketiga, saya juga dalam kesempatan baik ini ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Rang Awak yang waktu itu tergabung di Rapi, Rang Awak Pilih Insani. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf belum sesuai harapan mungkin, tapi insya Allah, alhamdulillah bukan insya Allah, kemarin Batam sudah menunjukkan ininya. Betul. Maksudnya tuh salah satunya tentu dukungan dari saudara-saudara atau Dunsanak dari Rapi. Gitu. Apa sih kegiatan? Nah, ini kita kangen-kangen nih, ya kan? Udah lama nih, udah hampir berapa? 2 tahun. 2 tahun ya Bunda ya? 2 tahun. Nah, kemudian karena memang setelah pilkada masih masa pandemi, tapi alhamdulillah sebenarnya kegiatan saya nggak jauh berbeda dengan ketika sebelum pilkada. Waktu itu memang anggota DPRD, jadi bedanya kalau sekarang aktivitasnya minus sebagai anggota DPRD. Tapi kemudian ada tambahan lagi amanahnya. Saya diamanahkan sebagai oleh teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kepri. Diamanahkan untuk menjadi konselor Pusat Pemberdayaan Keluarga. Masya Allah. Memberikan istilahnya pembinaan edukasi kepada para ibu keluarga untuk tentang bagaimana pengelolaan atau pemberdayaan keluarga. Jadi seperti itu. Yang lain-lainnya ngisi pengajian, aktif di PKS, dengan teman-teman lembaga perempuan-perempuan politik se-Kepri masih ya Bunda ya. Terus keliling Kepri dengan undangan-undangan masih. Terus sekolah lagi saya. Sekolah lagi di Jakarta. Masya Allah. Program doktoral? Belum, magister ya. Di sana Saudara Minang TV, tapi kalau kita mencari di sana bagaimana face Bunda Suryani pasca pilkada dengan pada saat pilkada, kayaknya pada saat sekarang lebih fresh ya Bunda ya. Mungkin tidak terlalu terbebani dengan memikirkan berbagai macam keputusan-keputusan politik yang berhubungan dengan masyarakat ya. Jadi memang pada prinsipnya tapi jangan salah, sekarang pun banyak orang yang masih menganggap saya anggota DPRD. Jadi proposal masih banyak. Betul, proposal tetap masih banyak ya. Ya itu mungkin bagi saya merupakan nggak apa-apa gitu. Mungkin sarana saya untuk bisa berbuat lebih baik. Insya Allah. Artinya adalah mau di dewan atau tidak di dewan, insya Allah tetap berbuat untuk masyarakat. Kan di dewan itu atau jadi wakil gubernur itu adalah salah satu ini saja, sarana saja. Kita berbuat kebaikan itu kan tidak harus punya jabatan. Betul. Oke. Di sebelah Bunda Suryani dan yang mantap ada seorang kader PKS ya. Yang insya Allah mudah-mudahan ingin juga meniru rekam jejak daripada Bunda Suryani ya, yaitu Bidan Islah. Mohon izin Bunda pinjam mic-nya sebentar Bunda. Oke. Di sana Saudara Minang TV, Bidan Islah adalah salah satu kader PKS Batu Haji yang insya Allah pada tahun 2024 ikut juga ingin
Ya mungkin kalau berjuang, kalau bertarung seram jadi kesannya ya. Berjuang untuk berbuat lebih besar di tengah masyarakat. Assalamualaikum Bu Is atau Bu Islah. Islah lah ya Mak ya. Bu Islah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. orang tuh Familiar. Familiarnya di mana gitu. Bu Islah. Secara prinsip Ibu Islah adalah seorang wanita yang punya profesi yang sudah cukup mulia sebagai seorang bidan, dan itu mempunyai sebuah dampak secara ekonomis kepada Bu Islah dengan keluarga. Artinya Ibu Islah sebenarnya tidak perlu lagi mencari apa-apa. Untuk kehidupan keluarga sudah oke. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya dengan pingin bergabung ke PKS, sebenarnya apalagi sih? Ada nggak sesuatu yang masih belum tercapai dalam nurani, dalam pemikiran, sebuah idealisme dalam diri Ibu Islah itu yang memang harus ingin menjadi anggota dewan seperti Bunda Suryani gitu? Ya, sebenarnya ingin menambah wawasan, pengalaman hidup untuk terjun ke politik, karena memang sama sekali saya nggak paham sebenarnya soal politik. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya, dibantu ya Bu. Itu mentor. Ini mentor. Supaya insya Allah saya bisa ngikutin jejak Ibu Suryani. Yang namanya memang dari biji ya Bu ya, insya Allah nanti bisa seperti Ibu Suryani. Karena kalau memang masalah politik ini bukan apa-apa ya Bu ya, suami yang lebih paham sebenarnya. Gitu ya. Jadi karena saya istilahnya tokoh berarti ya Bu ya, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan pasien-pasien saya pun juga antusias untuk mendukung saya di tahun 2024 nanti, insya Allah. Jadi intinya mau lebih banyak bermanfaat lagi. Bermanfaat demi dengan masyarakat. Banyak manfaatnya. Tapi misalnya lewat lembaga legislatif bisa lebih luas lagi. Di sana Suara Minang TV seperti yang disampaikan oleh Bidan Islah, beliau sebenarnya sudah berbuat di tengah masyarakat, khususnya di dalam profesi beliau sebagai seorang bidan. Kita yakin dan percaya ya Bunda ya, tidak semua orang yang datang berobat itu adalah orang yang mampu. Pasti Bidan Islah menemui hal-hal yang sama, sehingga orang-orang yang dalam tanda petik mungkin mempunyai kesusahan dalam ekonomi dan segala macam, tapi dia butuh kesehatan yang prima gitu. Maka kita yakin dan percaya Bidan Islah pasti selama ini pasti membantu juga kalau seandainya ada pasien-pasien yang seperti itu. Artinya adalah tentu seperti Dunsana Suara Minang TV, seperti yang disampaikan oleh Bunda Suryani, tentu Bidan Islah ingin agak lebih luas kemanfaatan dirinya ke tengah masyarakat. Itu Bunda ya. Baik-baik manusia yang paling banyak manfaat. Masya Allah. Oke, ke Bunda lah ya, ke Bunda mic-nya dulu ya. Cukup luar biasa. Saya yakin dan percaya Bunda Suryani akan membantu seorang junior ini ya, seorang junior tapi punya keinginan. Junior dalam politik, senior dalam bidang. Oke. Bunda, sampai sejauh mana sih optimisme Bunda melihat seorang Bidan Islah yang ingin berbuat lebih tapi dengan saluran PKS itu sendiri? Ya, saya tentu dengan bergabungnya Bidan Islah ya ke PKS dan menjadi anggota PKS dan akan istilahnya berjuang bersama PKS di legislatif, tentu menambah darah lah istilahnya ya. Artinya beliau sendiri bukan istilahnya yang tidak punya background. Betul. Ya, udah berbuat banyak kepada masyarakat, tapi sekali lagi memang masalah kesehatan salah satunya adalah masalah yang hari-hari betul. anggota dewan. Jadi memang banyak masyarakat yang tidak tercover BPJS dan sebagainya. Tentu Bidan Islah yang istilahnya backgroundnya kesehatan ingin berbuat lebih banyak khususnya di jalur kesehatan. Kalaupun Allah mentakdirkan jadi itu segala bidang ya harus dikuasai ya. Ya, betul. Tapi sekali lagi namanya proses itu kan itu terus berjalan gitu. Artinya yang tadinya tidak tahu dengan belajar jadi tahu gitu. Insya Allah saya yakin, apalagi beliau masih muda, ya masih sangat muda lah istilahnya.
kami butuh proses kaderisasi. Ya, benar. Tidak mungkin saya terus atau siapa terus itu. Berarti harus ada proses regenerasi dan insya Allah semoga Bidan Islah nanti ke depannya tetap istiqomah. Artinya saya sering sampaikan kepada siapapun teman-teman yang baru bergabung dengan PKS mau maju jadi caleg, kita ayo berjuang bersama PKS. Nanti menang atau duduk tidak duduk, karena kan tujuan kita adalah bagaimana kita bisa lebih bermanfaat. Oke, Dunsana Suara Minang TV cukup luar biasa optimisme seorang Bunda Suryani. Harus dong. Optimisme ya dalam dalam menerima atau melihat seorang kader yang baru masuk, yaitu seorang Bidan Islah itu sendiri. Tentu harapannya memang jika Allah takdirkan beliau menjadi seorang anggota dewan dari PKS untuk Kota Batam atau dimanapun, berarti nanti tentu harapan yang paling dasar adalah kemampuan Bidan Islah di bidang kesehatan itu memberikan warna dalam pemberian kebijakan-kebijakan politik, khusus di bidang kesehatan masyarakat itu sendiri. Betul Bidan Islah? Betul ya, Masya Allah. Mewarnai. Jangan diwarnai. Jangan diwarnai. Wah, cukup luar biasa ya, cukup luar biasa. Bunda, tadi ada selentingan di dalam entah MC tadi yang ngomong atau siapa? Pak Yusuf, Ketua DPD, Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf, Ketua DPD PKS Kota Batam, yang mengatakan mau ke DPR RI. Insya Allah. Mohon doanya dari Dunsanak semuanya. Wah, Masya Allah. Bukan doa sih, doa dan dukungan. Iya, doa. Kalau cuma doa tanpa ikhtiar, ikhtiarnya dicoblos nanti. Tapi kita kembalikan lagi ke mekanisme. Benar-benar. Artinya nanti Bunda untuk pileg maju ke DPR RI. Insya Allah. Beberapa bulan kan ada pilkada. Itu lihat. Pilkada itu nanti partai-partai akan melihat dari hasil pileg. Ya, benar. Partai akan melihat nanti bisa majuin sendiri kah, koalisi kah, itu semua hasil pileg. Hasil pileg 2024 itu menjadi dasar pilkada beberapa bulan berikutnya. Berdasar 2019 ya. Kalau di pilkada serentak hasil pemilu 2024 ya. Jika potensialnya bisa maju sendiri, adakah optimisme Bunda pingin kembali? Walaupun maju sendiri kan perlu pasangan. Perlu pasangan ya. Ya. Nah, kita pun harus tetap membangun kebersamaan, koalisi ya. Pasti. Jadi artinya mungkin kita pileg aja dulu. kita pileg aja deh. Kesana Suara Minang TV agak susah sedikit menggali nih. Bagaimana? Karena itu tadi pileg menentukan. Pileg menentukan. Dan yang terpenting kayaknya kalau di sistem PKS tapi mungkin itu, ingin saya ini kan ya, Pak, maksudnya tuh saya ingin tekankan di sini kalau saya memang ingin berjuang di pusat, karena selama ini saya melihat keberpihakan pusat kepada daerah kepulauan itu masih minim dan semoga sih dengan kita bisa di sana setidaknya bisa menyuarakan dan mengadvokasi. Karena saya 4 tahun di 4 periode walaupun kurang terakhir kurang sedikit saya merasa bolak-balik ke pusat tuh gak ada wakil, agak-agak ya memang ada wakil, tapi kalau wakil satu fraksi itu agak enak agak lebih jalur komunikasinya agak lebih mantap ya Bunda ya. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya tentu kita selalu mendoakan Dunsanak sadonya ya, yang memang selama ini cukup mencintai seorang Suryani dalam pilkada kemarin. Insya Allah beliau tentu selalu berharap kepada Dunsanak Suara Minang TV untuk memberikan dukungan kepada beliau untuk DPR RI. Dan kami pun tentu Bunda Suryani juga punya kewajiban moral dan secara psikologis bagaimana membesarkan Bidan Islah. Kalau saya sering sampaikan ke teman-teman yang baru bergabung gitu bahwa
Misalnya saya kemarin DPRD provinsi, saya tentu istilahnya membackup teman-teman yang di kota kabupaten. Benar. Lalu enggak karena ini karena tidak. Ya, oke Dusana Suro Minang TV, Ibu Bidan Islah, ada yang mau disampaikan kepada Dusana Suro Minang TV? Karena sudah waktu asar juga, sebentar lagi kita mau sholat. Sudah ya. Oke, Dusana Suro Minang TV sadonya sekali lagi. Pakai bahasa ini. Bahasa Minang ikut-ikut jadi bahasa Indonesia. Gak apa-apa, saya ngerti kok. Ya, gurunya Buya Mahyadi kata beliau. Jadi, kemarin saya baru ketemu sama Buya Mahyadi di Pekanbaru. Istrinya mau naik ke DPR RI. Insya Allah. Uni. Jadi nggak ada? Sudah cukup. Oh cukup ya, cukup ya. Duduk Dusana Suro Minang TV. Terakhir Bunda, sedikit closing apa yang mau Bunda sampaikan terhadap harapan terhadap ini kan dua perempuan nih, ya mungkin agak lebih general bagaimana peran perpolitikan perempuan di Kota Batam dan segala macam. Mungkin Bunda bisa sampaikan sedikit kepada Dusana Suro Minang TV supaya menjadi sebuah bisa ditiru dan menjadi satu guru bagi bidan Islah itu sendiri. Oke. Dusana Suro Minang TV dimanapun berada di Kota Batam khususnya. Kota Batam khususnya. Iya kan Facebook, YouTube kan semuanya bisa lihat ya. Sampai ke Amerika juga lah. Ya. Saya ingin mengajak para perempuan ya khususnya di Kepri untuk jangan takut untuk kita berjuang dalam bidang politik. Politik itu tidak kotor, ya tergantung bagaimana kita yang menjalaninya. Bisa kotor, bisa bersih. Oleh karenanya semakin banyak perempuan terjun di bidang politik, walaupun tidak harus menjadi caleg. Bahwa kita berbicara bidang politik itu tidak harus menjadi caleg, kita bisa berkontribusi dimanapun. Tapi intinya politik menentukan kebijakan. Hatta minyak goreng menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat itu produk politik. Oleh karenanya produk politik harus menghasilkan sebuah kebijakan yang membela kepentingan masyarakat banyak. Oleh karenanya saya mengajak mungkin kekhawatiran, kadang-kadang ketakutan, satu kaki di rumah, satu kaki di luar. Ibu kan begitu, karena masih masalah anak dan sebagainya. Maka saya sering dorong ke bidan Islah, ayo kita niatkan niat lillahi ta'ala karena Allah. Semoga keberadaan kita di luar bukan untuk hura-hura, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi dalam rangka mendampingi, mengadvokasi, membawa kepentingan masyarakat tanpa melupakan keluarga. Insya Allah. Dan itu paling penting tentu kalau menurut saya, dan tentu menguatkan hubungan dengan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Cukup luar biasa seorang politisi senior PKS yang sudah dengan bangga kita dari SMTV bisa men-forecast beberapa menit beliau mendampingi daripada seorang kader muda dari perempuan juga PKS yang ada di Kecamatan Batu Haji, yaitu Bidan Islah. Bunda Suryani, terima kasih banyak atas kesempatan terima kasih atas kesempatan terhadap Suro Minang TV untuk sedikit mewawancarai. Dan masih ada pin bundokan doang. Masih ada pin masih ada. Masya Allah, masih ingat dengan perjuangan di pilkada kemarin ya. Bidan Islah, terima kasih banyak. Kita berdoa mudah-mudahan segala bentuk niat daripada bidan Islah untuk berbuat lebih besar lagi ke tengah masyarakat, khususnya mungkin di bidang kesehatan, itu Allah ijabah aja dengan sebuah keberhasilan hendaknya nanti gitu pada saat pilkada 2024. Dusana bukan pilkada, pileg, sorry, pileg. Salah doa. Betul, salah doa nanti. Pileg dalam tahun 2024. Demikian Dusana Suro Minang TV sadonya. Terima kasih sudah mengikuti live streaming kami, fanpage Facebook Suro Minang TV dan YouTube Suro Minang TV serta web sorominangtv.id. Terakhir sekali kita minta endorse dari Bunda Suryani, dukungan terhadap Suro Minang TV. Masya Allah. Kepada seluruh masyarakat Kepri khususnya dan di seluruh dunia ya, karena sekarang zamannya sudah sangat global.
Ayo kita dukung Suara Minang TV dengan like, share, and subscribe. Masya Allah. Suara Minang TV, suara orang awak. Ulangi Pak. Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.